Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa ala ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila takuna tijaratan an taradin minkum. Wala taqtulu anfusakum. Al-ayat. Bapak Kepala Koperasi Provinsi Jawa Barat, Ketua Panitia yang mewakili dari Kemenag Kabupaten Purwakarta, Ketua Yayasan Muhajirin dari Dekopinda, segenap peserta hadirin berbahagia. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita akan mendapatkan pencerahan, terutama yang ada kaitan dengan usaha atau dengan bisnis. Tadi seperti disampaikan dalam Al-Quran bahwa kita dilarang makan daripada sesuatu yang batil, kecuali daripada hasil dagang yang timbul daripada suka sama suka. Dan kata Allah, tidak boleh kamu membunuh terhadap diri kamu. Jadi sebetulnya ayat ini memberikan motivasi pada kita untuk usaha atau wira swasta. Kalau kita bicara wira swasta atau dagang atau bisnis, maka Nabi sendiri adalah bisnismen, orang pedagang yang sukses. Kemudian berhasil juga menjadi orang yang kaya-kaya. Dan juga Nabi memberikan motivasi kepada kita, kalau rezeki Allah itu ada 10 di Lujeng Sumbing di Dinas Koperasi Kabupaten Purwakarta Macarik. Kalau ada rezeki yang Allah turunkan itu 10, maka 9 buat para pedagang. Yang 1 itu adalah buat yang lainnya, termasuk pegawai negeri. Itu yang 1, apalagi pensiunan. Makanya kalau ingin jadi orang kaya, jadilah pedagang. Dan tidak ada usaha yang sampai ada jaminan masuk surga bersama para nabi kecuali pedagang. At-tajiru as-sadiq, pedagang yang jujur, itu ma'al-anbiya fi jannah, bersama nabi dalam surga. Dan kalau kita menjadi pedagang yang jujur, maka insya Allah rezeki juga akan barokah. Dan sekarang ini kan tidak lagi mengejar barokah, yang penting loba, wareg, subur gitu. Barokah nomor sabaraha. Nah kemudian Nabi sendiri berpesan kepada kita supaya kita ini amanah. Dan keberkahan itu lahir daripada amanah. Ana thalitsus syarikain malam yahud ahaduhuma ala ukhra. Jadi saya itu adalah ketiga daripada orang bersyarikat, sepanjang salah satu dan mereka tidak khianat. Tapi kalau sudah ada khianat di sana, maka Allah akan keluar dari syarikat itu. Menurut para ulama maksudnya apa? Keluar dari syarikat itu tidak ada barokahnya. Jadi kalau kita berusaha gawe bareng ternyata tidak amanah, maka tidak ada berkah. Negara ini kalau ingin barokah, maka semua amanah. Kalau di dalam ayat disebutkan bahwa ana al-qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh.
inti daripada iman takwa itu adalah amanah. Maka amanah itu kadang-kadang dimiliki orang yang bukan Islam, bahkan orang Islam yang tidak amanah. Coba lihat ya, gedung-gedung buatan Belanda sampai sekarang masih kokoh, masih kuat. Tapi buatan kita, Masya Allah, isinya harus kena. Malah di sini ada baru 1 tahun jembatan ambruk, harus gitu aja ambruk, karena tidak ada amanah. Kalau jalan bilang 3 cm malah jadi 2 cm, kemana 1 cm itu? Nah itu sekalian. Nah pesantren harus menjadi contoh. Kita harus jadi contoh kesuksesan, tapi dengan cara jujur, cara amanah. Dan kita ini tidak usah minder jadi pengusaha. Malah kalau saya anak-anak itu tiga-tiganya tidak ada kecuali ngelola yayasan saja. Jadi punten jadi pegawai negeri gitu. Maksudnya supaya mandiri. Ada santri al-muhajirin oleh ayahnya itu dicarang kuliah. Udah kamu tidak usah kuliah, ini aja urus. Dikasih 1 pintu di pasar induk. Udah 4 tahun ternyata sukses. Terus kabeli Innova, kabeli Kultunak segala macam. Itu baru 4 tahun. Dan baru kuliah sekarang kelas 1, tinggal 1. Itu ada karena bekal dari pesantren, dia jujur, dia amanah, berkah. Hanya sekalian, Nabi Adam sendiri kan tani, bisa hidup itu udah hasil tani. Makanya tadi bilang para kepala bidang, kita ini kan basicnya ada pertanian. Kalau kita ingin Indonesia itu tahan ekonomi dan mapan, tidak boleh lupakan pertanian. Yang menyelamatkan ekonomi akibat COVID-19 adalah pertanian. Mereka pulang ke kampung, pulang ke desa, alhamdulillah bisa makan. Cicing di Jakarta pasti pakai itu di obat. Bisa dahar. Nah oleh karena itu sekalian, jadilah petani. Insya Allah jadi petani itu akan menghasilkan kalau dikelola dengan baik. Dulu di sini ada kerjasama dengan PT SWS. Tanah 2000 meter Pak bisa menghasilkan tomat sampai puluhan kintal. Itu karena dikelola dengan baik dan menghasilkan lagi, jadi duit lagi. Nah kita ini tani dianggap usaha yang tidak menarik karena dikelola tidak baik. Akhirnya orang desa banyak ke kota. Di kota sengsara tentu nanti. Coba kalau kembali ke desa, akhirnya orang desa jual tanah ke orang kota. Akhirnya tanah itu tidak dikelola oleh mereka. Petani juga tidak mengelola karena bukan miliknya. Maka jadilah tanah gambut, tidak produktif. Nabi Nuh itu jadi tukang kayu. Nah kita itu kalau jadi tukang kayu jangan minder. Nabi aja jadi tukang kayu, kita mau ustad-ustad aja. Kau mau jadi ajengan, jadi ajengan tukang kayu nggak ada masalah. Lihat di Jepara, itu kan tukang kayu bisa menjual mebel dengan harga tinggi, dengan harga mahal, sampai masuk ke pertokoan besar di Jakarta. Itu kan tukang kayu, tukang ukir segala macam. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan semua yang hadir termotivasi untuk membangun usaha di lingkungan pondok. Dan harus diingat bahwa Nabi mengatakan siapa yang tidak pernah memikirkan orang lain bukan bagian daripada umat kami. Nah kita ini konotasi daripada usaha kita adalah memikirkan umat. Minimal santri di lingkungan kita.
Kalau kita tidak pernah memikirkan orang lain, pasti orang lain tidak akan memikirkan kita. Tapi kalau kita memikirkan orang lain pasti memikirkan kita. Bagaimana orang lain memikirkan kita, kita sendiri tidak memikirkan orang lain. Gitu. Teori bantuan, kita ini belum apa-apa sudah minta bantuan. Padahal sebetulnya bantuan itu datang karena kita maju. Tidak akan membantu mereka pada kita kalau kita tidak pernah bikin kemajuan, kesuksesan. Oleh karena itu kalau datang bantuan-bantuan karena kita maju, karena kita sukses. Ini mah bikin proposal belum apa-apa. Makanya kita bikin kemajuan dulu baru bikin proposal. Supaya menjadi daya tarik dan timbul kepercayaan mereka pada kita. Salah satunya adalah membangun basis ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Bisa dagang, bisa tani, bisa apa, yang penting kita kerja, kita usaha, kita wira swasta. Nabi ini Pak Robeda pernah datang seorang sahabat kepada Nabi. Begitu Nabi tanya, kamu kerjanya apa? Kata dia, gak punya kerja. Udah, balik kamu. Kalau kamu sudah punya kerjaan, baru kamu datang sini. Itu. Jadi orang yang nganggur, tidak ada pekerjaan dan tidak punya keterampilan, itu orang tidak disenangi oleh Nabi. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan, tidak akan miskin orang yang hidupnya terampil. Karena kalau orang terampil itu dimanapun bisa hidup. Terampil menulis, bisa hidup dari tulisannya. Terampil mengukir, bisa hidup daripada ukirannya. Terampil bicara, bisa hidup dari bicaranya. Zainuddin Amjad jadi kaya-kaya dulu sampai 1 juta umat. Karena terampil dalam pidato, dalam bicara. Pokoknya kita harus memiliki keterampilan. Insya Allah kita tidak akan susah dimanapun kita berada. Kiai ajengan dimanapun harus kaya. Saya selalu bangga bukan ketika saya dibantu, tapi saya bangga ketika saya bisa membantu. Hadirin sekalian, Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Yang membantu lebih mulia daripada dibantu. Oleh karena itu kita nanti jadilah yang bisa membantu. Untuk bisa membantu salah satunya adalah kita dilatih hari ini. Nanti ibu bapak jadilah pesantren yang maju dari usaha kita. Hanya kalau pemerintah kan ingin mendewasakan umat termasuk pondok pesantren, kita akan dibantu, sudah dibantu. Tapi yang jelas sama aja sudah dibantu. Pasti bapak juga akan dibantu. Insya Allah. Bantuannya berupa alat, berupa duit, berupa keterampilan dan sebagainya. Nah kalau kita sudah dibantu, kita maju dan bisa membantu. Gitu. Itu adalah targetnya kita ke depan. Kalau kita sudah besar, kita bisa membangun pondok pesantren, membangun madrasah, membangun universitas, dan akhirnya kita hidup mandiri dan menjadi syiar Islam yang mandiri, tidak ketergantungan pada yang lain. Maka jadilah kita mulia karena kita selalu hidup mandiri. Gitu. Dan alhamdulillah saya juga mandiri. Ya. Saya punya duit jutaan, bahkan miliaran. Itu dari usaha sendiri. Saya punya usaha salah satunya. Kalau dulu percetakan, ATK segala, kalau sekarang adalah travel, baik haji atau umroh. Mengapa? Karena ingin kita ini pesantren maju, tidak diganggu. Gitu. Kan selalu ada yang bilang kepada saya, kenapa Pak jangan maju? Saya selaku owner di pondok pesantren tidak pernah mengganggu duit pesantren. Makanya kalau kita jadi owner mengganggu, ya tidak maju-maju. Maju itu sorangannya oleh Arfat segala macam. Pesantrennya tidak maju. Nah untuk diri kita, ambillah bagian yang ada pada diri kita.
yaitu adalah hasil daripada usaha. Mudah-mudahan ibu sekalian, ketika kita selesai dilatih di sini, nanti kita akan punya keterampilan dan nanti kita akan bisa berusaha dengan baik. Jadilah bisnismen, usahawan yang baik. Nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersama dengan kita selamanya. Kenapa? Karena atensi Provinsi Jawa Barat di bawah pimpinan Kang Emil betul-betul ingin mewujudkan one pondok, one product gitu. Bahkan nanti mah one pondok, one product, one product, multi product gitu. Banyak produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren. Tinggal kita jeli untuk mencari peluang. Bisnisnya terloba ngan kujama anu teh aya nyari bisnis teh katempo eta teh. Asa butak we duit otak teh. Tapi kalau orang bisnis peluang kok itu teh. Maka hari ini kita akan dibuka cakrawala atau mindset kita dengan pelatihan di sini. Ini ada peluang bisnis harus kita gali. Ulah baturan nu beunghar teh coba atuh Pak Haji nu beunghar teh. Insyaallah kita menjadi bangsa yang betul-betul menjadi tuan rumah di sini. Kalau kita tidak maju, kita ini jadi semah di Indonesia. Kalau kita menjadi orang yang cukup sukses di bidang ekonomi, kita menjadi sahibul bait di Indonesia. Ayeuna sahibul bait lain orang Indonesia, bahkan orang asing. Piraku orang alaikum orang asing. Presiden Indonesia itu pertama adalah Bung Karno. Bung Karno itu hanya simbol. Sebetulnya di belakangnya itu para kiai, para ulama, para hajinya, sehingga terjadilah kemerdekaan Republik Indonesia. Menang ajaran, menang kiai, Indonesia merdeka. Ayo merdeka dibikin kabatur. Nah orang ngerasa tenang, Indonesia merdeka. Menang jerih payah ulama dibikin kabatur. Nah kita kuasai negara Indonesia itu. Tapi tidak akan bisa menguasai kalau basic, mindset, pengetahuan, keterampilan tidak ada pada diri kita. Saya kira itu saja sebagai membangun spirit lah kepada kita semua yang bisa hadir di sini untuk membangun ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Kita bisa hidup, kita bisa mandiri. Dan ingat dengan hadis Nabi tadi, rezeki Allah itu 9 untuk orang yang bisnis. Sedangkan yang satu buat yang lainnya. Oleh karena itu, mengapa hadis ini kita miliki tapi diamalkan ke batu? Mestinya kita miliki hadis ini, pahami dan amalkan oleh kita. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul menikmati rezeki dagang ini ada 9. Yang lainnya adalah 1. Saya kira itu saja. Doanya kepada semuanya, mudah-mudahan hadirin ini sudah mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat, bisa mensyukuri, bisa mengembangkan, dan nanti kalau sudah berkembang bisa dibantu lagi gitu. Insya Allah gitu. Ulah letik hati lah, insya Allah. Pasti dibantu deh gitu. Tapi lawan katingali hasil nanti ayah, bahwa dibantu. Nuaya gini cepat deh. Kalau kita tidak maju. Saya kira itu saja dari saya. Sebagai sahibul bait juga saya mengucapkan selamat datang. Pilih yang sumpi, kapunten pilih kirang itu ya nah. Kawitna pada ditampili kampus ini ibu bapak teh latihan di situ. Tapi kumagi di situ santri 7 pada. Sedangkan santri kada steril, pemeka sumpahnya ibu bapak pilih jeung bisi gitu. Tapi insya Allah ada syariat ada lagi gitu. Nah dia mah sebagai teori bahwa kita ini harus mensteril santri dari kedatangan banyak tamu dan pengunjung supaya selamat santri dari COVID-19. Dan insya Allah bapak ibu semua adalah sehat. Bapak ibu terhindar dari penyakit ini. Dan mudah-mudahan kalau ibu bapak sehat, santrinya juga insya Allah sehat.
Saya kira itu saja. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.